Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Anissa Fadila Eskom Mkom. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pencarian Buku Mental Health dan Motivation. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Vita Saryani dengan NIM 211402073, dengan teman saya Johansen Sihombing 211402058, dan teman saya Ivan Dohan Samuel Siregar dengan NIM 211402067, dan Andre Gozali dengan NIM 211402100, dan terakhir yaitu Rivin Lawrence Ginting dengan NIM 211402142. Tema dari tugas besar kami itu adalah pencarian buku berbasis web semantik. Tujuan kami dalam pembuatan web semantik ini yang pertama adalah memenuhi tugas besar yang diberikan sebagai tugas akhir mata kuliah web semantik yang dibimbing oleh Ibu Anissa Fadila Pulungan Eskom Mkom. Yang kedua adalah membantu user dalam mencari buku yang berkaitan dengan mental health dan motivation menggunakan web semantik. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan materi web semantik selama 1 semester di semester 3 seperti SparkyL, DBpedia, Genovoseki, dan data dalam bentuk RDF. Web kami memiliki navbar yaitu Home, Project, dan Let's Explore. Dan pada section homepage akan menjelaskan sedikit tentang motivation dan mental health. Dan pada section projects terdapat fitur search book untuk mencari data buku berdasarkan judulnya. Dan ada fitur booklist untuk menunjukkan detail-detail buku yang ada pada dataset kami. Dan terakhir yaitu about developer, yaitu orang yang berkontribusi dalam perancangan web semantik ini. Website kami terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama itu back-end atau API, dan yang kedua itu adalah front-end atau client. Di bagian back-end itu dibuat dengan menggunakan Python dan RDF library Sparkyl Wrapper. Yang dimana Sparkyl Wrapper ini berfungsi untuk mempermudah proses query. Kemudian di bagian back-end mengambil data dari DBpedia dengan menggunakan Sparkyl query. Kemudian backend juga mengambil dataset yang ada di Apache Genovoseki dengan menggunakan query Sparkyl. Yang dimana hasil query backend tersebut akan dikemas menjadi format JSON dan akan dikirimkan kepada server yang melakukan request terhadap API. Selanjutnya di bagian front-end dibuat dengan bingkai kerja React.js. Front-end melakukan request data kepada server API. Kemudian, server API melakukan respon dengan mengirimkan data dalam bentuk format JSON, yang dimana data tersebut akan diolah di front-end, kemudian ditampilkan di user. Front-end juga mengambil data yang ada di internet pada Google Maps. Baiklah, saya akan mendemokan website yang telah kami buat. Untuk landing page-nya sendiri seperti ini. Ada panel navbar dan juga ada panel yang menjelaskan sedikit apa itu mental health. Kemudian ada disusul dengan tombol more about mental health yang nantinya akan dialihkan ke halaman penjelasan apa itu mental health. Selanjutnya ada panel statistik yang menunjukkan statistik data yang ada di aplikasi ini. Kemudian ada panel project yang memuat fitur-fitur yang kami sediakan dalam website. Kita dapat mencari buku berdasarkan judulnya tanpa harus menuliskan satu kalimat full, hanya beberapa suku kata saja. Contohnya seperti ini. Maka ia akan menampilkan buku yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Kemudian kita dapat mengklik detailnya, dan detailnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita dapat melihat list buku yang didaftar pada dataset kita seperti ini. Juga kita dapat melihat detailnya. Dan dari sini juga kita dapat melihat detail si author buku tersebut. Detail dari author buku tersebut, membuat namanya, gambarnya,
bionya, country-nya, dan alamat perkiraan di mana dia tinggal. Oke. Dan di bawahnya ada footer. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba klik tombol More About Mental Health. Dan di sini tampil halaman yang menjelaskan apa itu mental health dan juga motivation. Dan di bawahnya ada footer seperti biasa. Pengembangan dibagi menjadi dua folder besar, yaitu ada folder backend API dan juga ada untuk folder front-end client. Di klien dibangun menggunakan React.js. Seperti ini kira-kira strukturnya. Dan juga ada bagian API yang nantinya akan memuat query-query yang ada di aplikasi. Data yang ditampilkan pada website yang kami buat diambil dari dataset yang ada pada server Apache Junafuseki, yaitu dataset yang dibuat sendiri, dan juga dataset yang telah ada seperti di Wikipedia. Untuk penerapan query Sparkle dalam pengambilan data, kami menggunakan bantuan library Sparkle Wrapper untuk menerapkan query Sparkle pada bahasa pemrograman Python sebagai backend dari website kami. Di sini, query tersebut dibungkus dalam sebuah function di program Python. Di sini penjelasan query-nya yang pertama akan didefinisikan terlebih dahulu namespace yang dibuat. Setiap nama namespace diikuti oleh alamat URI. Di sini ada query select, di mana select akan mengambil data title, image, author, summary, link, dan nomor buku. Di sini akan diambil setiap data yang bertipe book non-fiction dan juga book fiction. Kemudian diambil data RDFS label, dimasukkan ke dalam data title, book image dimasukkan ke dalam data image, book author dimasukkan ke dalam author, book summary dimasukkan ke dalam summary, homepage dimasukkan ke dalam link, dan number dimasukkan kepada variabel no. Di sini pencarian katanya juga tidak harus menggunakan huruf yang sesuai dengan yang ada pada data, sehingga pencarian tersebut akan diubah terlebih dahulu ke huruf kecil. Pencarian juga memungkinkan agar user tidak harus menuliskan judul lengkap dari buku tersebut atau hanya sepotongan dari judul tersebut, tetapi hasil pencariannya tetap didapatkan berdasarkan data yang ada di dalam datasetnya. Kemudian setelah didapatkan datanya, website tersebut akan mendapatkan data berdasarkan hasil return result dari function di backend program Python fungsi search ini. Yang selanjutnya adalah untuk penjelasan saat kita mengklik tombol details. Kita menggunakan endpoint yang sama, yaitu pada server Apache Junafuseki. Kemudian mendeklarasikan namespace-nya juga. Setelah itu, data ini akan juga mengambil title, author, year, publisher, page, ISBN, country, summary, link, image, dan nomor buku. Di mana data yang diambil akan harus bertipe book non-fiction atau fiction. Setelah itu, buku akan dibatasi berdasarkan limit 10, serta buku yang ditampilkan details tersebut akan dikirim nomor bukunya, sehingga details akan menampilkan hanya satu data tentang buku tersebut berdasarkan nomor buku yang dikirim. Yang selanjutnya adalah penerapan query Sparkle pada pencarian data tentang author. Pada pencarian tentang data author, kita menggunakan endpoint yang berbeda, yaitu endpoint dari dataset yang telah ada. Di sini kami menggunakan endpoint dari dataset di Wikipedia. Di sini kami membungkus query Sparkle-nya juga di dalam sebuah function Python yang pertama kali itu juga kita harus mendefinisikan namespace-nya yang diikuti oleh URI-nya. Kemudian di sini ada perintah select, di mana kita akan mengambil bio, geo, name, wikilink, country, lat, and long. Di mana di sini kita akan mencari tentang DBR atau database resource dari keyword yang dicari. Keyword yang dicari adalah nama dari
author tersebut. Dan di sini juga kita akan mengambil data tentang Wikilink. Di sini kita akan mengambil data tentang Wikilink yang menggunakan konsep link data pada web semantik. Di sini kita akan memungkinkan untuk mengambil gambar author dari dataset lain dengan link yang telah ada dari DBpedia. Di sini juga kita akan mendapatkan data bio berdasarkan ringkasan tentang author tersebut, juga geo, dan juga berisikan lat and long yang akan dimanfaatkan untuk menampilkan data atau tempat lahir dari author tersebut dalam bentuk map. Penerapan query yang selanjutnya adalah menampilkan list book dari data yang ada pada Apache Genavuseki. Di sini fungsi itu terlebih dahulu mendefinisikan namespace yang digunakan juga, kemudian select data atau mengambil data, title, image, author, summary, link, dan juga nomor buku. Di mana buku tersebut harus bertipe non-fiction ataupun buku fiction. Kemudian setiap member memiliki predikat RDF label masuk ke dalam title, predikat book image masuk ke dalam image, predikat book author masuk ke dalam author, predikat book summary masuk ke dalam summary, homepage masuk ke dalam link, dan juga predikat book number masuk ke dalam nomor buku. Kemudian hasil dari pencarian data tersebut akan disusun atau diurutkan berdasarkan title-nya, dan juga data yang diambil dibatasi hanya 10. Selanjutnya adalah untuk melakukan data statistik tentang buku yang ada pada dataset yang telah didefinisikan sendiri. Endpoint yang digunakan yaitu adalah endpoint dari Apache Genavuseki, dan kemudian pengambilan datanya juga dibungkus dalam function Python. Terlebih dahulu juga kita mendefinisikan namespace dari query yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan melakukan select data menggunakan fungsi agregat atau count pada Sparkle, yaitu untuk mengambil data setiap data yang berbeda dari buku dimasukkan ke dalam buku. Dan kemudian menghitung banyak buku fiction yang berbeda dimasukkan ke dalam total buku fiction, dan juga yang selanjutnya adalah mengambil semua buku yang berbeda dengan berjenis buku non-fiction dan dimasukkan ke dalam variabel total buku non-fiction. Kemudian data yang dihasilkan dari query ini akan di-return ke dalam variabel results. Baiklah, kesimpulan dari hasil kerja yang kami lakukan yaitu yang pertama, teknologi web semantik merupakan teknologi yang dapat berguna untuk memudahkan user untuk melakukan suatu pencarian data untuk mendapatkan data yang benar. Yang kedua yaitu, dengan teknologi web semantik, kami membuat pencarian buku mental health dan motivation untuk memudahkan user mencari buku yang berkaitan dengan mental health dan motivation. Yang ketiga, pada aplikasi pencarian buku ini, data yang digunakan disajikan dalam bentuk RDF dan query yang digunakan untuk mengambil informasi yaitu dengan query SparkQL. Yang keempat yaitu, data yang digunakan berasal dari DBpedia dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada aplikasi ini, setiap pencarian dapat dilakukan hanya dengan beberapa kata kunci saja. Sekian pemaparan dari tugas besar yang kami kerjakan, dan terima kasih.